Pemilik kehidupan yang kami puji dan kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Kami mengimani dalam setiap langkah kehidupan kami, apapun yang kami alami dalam kehidupan kami percaya oleh karena kehendak-Mu bagi kehidupan kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, saat malam hari ini kami ada di tempat ini. Kami ada dalam ibadah penghiburan, biarlah ibadah penghiburan saat malam hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, setelah yang hidup menurut Taurat Tuhan, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Maka aku akan mendapat apabila aku bila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jiwa pemenang dan kesehatan hati. Tetaplah aku sesuai dengan aku telah memilih jalan kebenaran, telah menetapkan hukum-hukum-Mu di hadapan-Mu. Aku secara sebelum dari hilang, carilah hamba ini sesuai perintah-perintah-Mu yang terpulang. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Amin. Kita menyanyi. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Untuk menghormati akan firman Tuhan, saya persilahkan jemaat Tuhan berdiri. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 dan ayat yang ke-18 di bawah perikop kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengawali perenungan ini, beta mau menyampaikan bahwa beta punya pendeta Isal Dehan, beta melayani di jemaat Rehobot Lobeang Petangkan dari jemaat Rakyat Labora Ingguina.
Beta melayani di sini atas komunikasi bersama-sama dengan Ibu Pendeta dan teman-teman majelis, karena Ibu Pendeta Ketua Majelis Jemaat Horait Labora Hingguina sedang berada dalam masa cuti setelah melahirkan dan masih dalam masa pemulihan kesehatan. Karena itu di Klasis Rote Barat Laut, kebijakan kami adalah ketika ada teman-teman membutuhkan pelayanan khusus bagi jemaat-jemaat yang tidak berpendeta, kami yang ada di teritori yang sama menolong pelayanan yang ada. Itu penyampaian untuk kita. Bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketong semua pasti tahu, rasa, dan mengerti apa itu duka cita. Ketong semua pasti pernah mengalami rasa duka cita akibat kematian. Biasanya kematian itu menakutkan paling tidak karena 3 hal sederhana. Yang pertama, kematian itu sedih dan menakutkan karena ketong belum siap kehilangan. Karena memang manusia itu dirancang Tuhan. Dari kecil ketong dirancang untuk menggenggam, bukan melepaskan. Ketong dirancang untuk memeluk, bukan membiarkan. Itulah kenapa biasa kalau ketong po anak dong dirantau pas Natal, Tahun Baru, ketong kirim uang tiket, kodong datang pulang, kodong sama-sama dengan ketong Natal atau hari-hari bahagia atau peristiwa duka seperti ini, ketong akan berusaha untuk keluarga berkumpul. Karena memang manusia itu dirancang bukan untuk kehilangan, tetapi untuk memiliki. Yang kedua, kematian itu kadang ketong sonde siap karena manusia rasa belum cukup. Belum cukup apa? Belum cukup untuk berbuat ini itu di dunia. Makanya biasa anak muda dong bilang, beta belum siap mati karena beta belum rasa nikmatnya pernikahan. Atau yang sunika bilang beta belum mati karena beta belum ada anak, besok mau mati. Atau yang sudah ada anak bilang beta belum mau mati, beta anak masih kecil dan sebagainya. Ketong rasa masih belum cukup. Ketong masih mau melakukan banyak hal di dunia, makanya kematian itu kayak dia menakutkan. Atau yang ketiga, yang paling kuat adalah orang takut menghadapi kematian karena manusia sonde berani menghadapi sesuatu yang sonde pasti. Ibarat mereka bilang, itu di belakang ini hutan depan rumah, coba pergi di situ dong. Ada orang bakal lain di situ. Coba pergi di situ. Ketong pasti sonde semua orang berani, bahkan mungkin son ada yang berani pergi. Kenapa? Karena sonde pasti di gelap situ dia sampai pergi, ketong dapat puku kok, ketong pulang luka-luka kok, ada apa, ketong sonde tahu. Karena segala sesuatu yang sonde pasti, manusia cenderung akan tolong. Itulah kenapa kematian itu menjadi menakutkan, karena orang pikir habis mati ada apa, habis mati ketong ke mana, karena sonde pasti orang takut. Padahal Bapak Mama yang terkasih, kematian itu sangat dekat dengan ketumpung hidup, karena Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, dia bilang bahwa setiap hari itu ada 153.000 orang mati di dunia. 153.000 orang mati setiap hari. Tetapi di saat yang sama ada 306.000 orang lahir setiap hari. Itu berarti apa? Hidup dan mati itu dekat. Dia bagikan 2 keping mata uang yang sonde bisa pisah. Semua yang hidup dia pasti mati, dan semua yang mati itu terjadi karena dia hidup. Sehingga kehidupan dan kematian tidak bisa dipisahkan. Sehingga itu menjadi menarik, karena kehidupan itu seringkali membuat kematian itu menjadi tidak pasti, dan ketong takut menghadapi kematian itu yang menyebabkan ketong mulai ukur ini hidup. Kadang ketong mengukur hidup itu dengan durasi. Semakin lama satu orang hidup, semakin baik. Semakin panjang dia hidup, semakin baik.
Semakin lama dia ada di dunia ini semakin baik. Tetapi pembacaan ketong malam kasih tunjuk ketong semua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tesalonika ini satu kota kecil di zaman Alkitab. Dia sekitar 200.000 jiwa, jumlah jauh beda dari ketong di Rote. Orang Tesalonika di ketong pembacaan dia bilang bahwa orang saat itu bilang begini, orang baik itu dia akan mati. Dia akan tetap hidup sampai hari Tuhan Yesus datang. Itu dia mati. Tapi orang yang mati di perjalanan sebelum Tuhan Yesus datang, itu orang sonde baik. Paulus, Rasul Paulus di dalam ini pembacaan dia tegur di Tesalonika dan dia bilang bahwa kualitas hidup tidak ditentukan dari umur. Orang baik atau sonde diukur dari berapa lama dia hidup. Orang baik atau sonde tidak diukur dari berapa panjang dia ada di ini dunia, tetapi diukur dari seberapa jauh dia berbuat baik untuk orang. Ukuran hidup bukan kuantitas, tetapi ukuran hidup adalah kualitas. Seseorang dia bisa hidup ratusan tahun di ini dunia, tapi berapa banyak dia berbuat baik selama dia hidup. Seseorang dia bisa hidup hanya 10, 20, 30, 40 tahun. Tapi kalau selama dia hidup itu dia berbuat baik, itu sudah cukup. Karena kuantitas tidak pernah menang dari kualitas. Karena itu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pesan Paulus inilah yang menjadi kekuatan bagi ketong. Ketika ketong berada dalam peristiwa duka atas kepergian Oma Marta bersama-sama dengan keluarga besar Saudila, bersama-sama dengan keluarga besar Lia, bahkan ketong semua yang hadir saat ini, mari ketong saling menghibur, mari ketong saling menguatkan. Karena di tengah-tengah peristiwa duka ini Tuhan memberikan ketong pesan bahwa berbuat baik selama ketong masih hidup, berbuat baik bagi orang-orang di ketong sekitar selama ketong masih hidup, itu menentukan ketong kualitas hidup. Bersama-sama dengan keluarga ketong meyakini bahwa Oma dalam masa hidupnya dia sudah ada berkarya di dunia dengan semua kekurangan dan kelebihannya. Ini dia menghadap Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkannya. Begitu pula dengan ketong semua yang masih ada. Dia pun pertanyaan untuk ketong, seberapa baik ketong kualitas hidup. Seberapa jauh ketong sudah berbuat baik bagi orang lain selama Tuhan mengaruniakan hidup bagi ketong. Oma sudah mengakhiri dia perjalanan hidup bagaikan seorang anak yang merantau. Kini dia sudah kembali ke pangkuan bapaknya. Dia kini hidup bersama-sama dengan Bapa yang mengutus dia untuk ada di ini dunia. Dan Tuhan yang menyambut Oma di sana, Tuhan yang sama Tuhan yang akan menguatkan keluarga, bahkan ketong semua yang ada dalam peristiwa duka cita ini. Karena Tuhan ketika mengizinkan kematian terjadi, maka Tuhan yang sama yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan. Berbagai upaya yang keluarga lakukan sebagai bentuk pengabdian bagi Oma selama masa sakit, biarlah itu menjadi perbuatan-perbuatan baik, dan biarlah itu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Bahkan bagi ketong semua, mari ketong saling menguatkan keluarga dan mengingat bahwa kematian itu memang tidak mudah, tetapi kematian itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan mengakhiri ini renungan dengan mengkasihnya ketong bahwa ketika ibadah penguburan itu terjadi, biasa nanti di lubang ketika pendeta kasih jenazah turun, ada formulasi yang pendeta ucapkan. Dia ada beberapa model, tapi paling tidak yang paling sering itu bilang begini: mendiang ini telah kembali kepada Sang Pencipta. Janganlah duka merenggut kebahagiaan dari orang mati.
Karena apa? Karena Tuhan yang ketong sembah adalah Tuhan atas yang hidup maupun yang mati. Itu mau bilang apa di ketong? Mau bilang bahwa ketong semua, tua, muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, besar, kecil, hitam, putih, keriting, rambut lurus, pakai skincare atau sonde, ketong semua ada dalam Tuhan pentelapak tangan. Kedaulatan Tuhan berlaku atas setiap ketong apapun dia mungkin. Apapun di situasi, Tuhan berdaulat atas ketong hidup. Karena itu, selagi masih hidup, pakai hidup dengan baik. Pada hidup dengan baik, buat baik bagi orang-orang di ketong sekitar. Hidup hanya satu kali. Hidup tak lalu singkat. Pakai hidup dengan bikin baik bagi orang-orang di ketong sekitar. Satu kali saya hidup, dia sonde tak lalu sedikit, sonde tak lalu banyak. Dia cukup kalau ketong hidup buat jadi baik, cukup kalau ketong hidup bagi orang lain, dan cukup bagi ketong untuk menguatkan keluarga yang berduka. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita akan bersama-sama bersyafaat bagi Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Mari kita mengangkat penghiburan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Mu, Bapa yang ada dalam kehidupan dan kematian kami, bersama-sama dengan keluarga besar Saudila, bersama-sama dengan keluarga besar Lian, bahkan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami menghadap ke hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan, mengharapkan penghiburan yang sejati dari Engkau. Kami tahu ya Tuhan, ketika Allah mengizinkan peristiwa duka cita ini terjadi, ketika Allah memanggil kembali orang tua yang kami kasihi, ketika Allah mengizinkan dia untuk mengakhiri perjalanannya di dunia, kami meyakini kedaulatan Tuhan itu nyata. Sebagai manusia kami merasa kehilangan. Sebagai manusia kami tahu bahwa kami terbatas. Tetapi sebagaimana firman-Mu yang datang, Tuhan mengingatkan kami bahwa umur manusia itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil Oma, maka itu adalah kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, senantiasa ada dan menghibur kami, senantiasa ada dan menguatkan kami. Untuk kami semua yang ditinggalkan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pula yang mengingatkan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang memanfaatkan waktu hidup yang Tuhan berikan ini untuk menjadi orang-orang yang mampu berbuat baik bagi orang-orang lain. Sehingga ketika tiba waktu kami boleh menghadap kembali ke hadirat-Mu dengan membawa buah-buah kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak, cucu-cucu, menantu, bahkan semua keluarga yang selama proses sakit Oma, bahkan sampai ketika Oma harus meninggalkan kami semua untuk selama-lamanya berjerih lelah, mengorbankan tenaga, waktu, materi, bahkan menunjukkan cinta kasih sayang mereka untuk merawat Oma. Allah senantiasa memberkati tiap-tiap mereka dengan berkat-Mu yang tak terhingga, sehingga ketika peristiwa duka ini ada, mereka terus bersandar kepada Tuhan. Kami pun berterima kasih ya Bapa untuk kehadiran orang-orang, saudara bersaudara yang turut berbagi duka dengan kami. Tiap-tiap mereka yang hadir mengorbankan tenaga, waktu, materi, bahkan doa-doa yang diangkat untuk mendukung kami keluarga. Allah dari tempat yang tinggi kiranya memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk berbagai proses rencana penguburan yang akan berlangsung, sampai dengan berbagai rangkaian ibadah, acara, bahkan rangkaian situasi maupun rencana acara ada. Tuhan memberkati semua rangkaian itu. Biarlah proses nanti dapat berjalan dengan baik, menjauhkan berbagai hal yang tidak diinginkan,
Bahkan Allah dari tempat yang maha tinggi pun melindungi, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang dibutuhkan oleh keluarga, untuk menyukseskan ketika kami akan mengantarkan Oma esok hari. Allah mencukupkan semua kebutuhan, dan dengan semua kebutuhan yang tercukupkan itu, kami terus menyandarkan segala harapan kami kepada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, menyertai kami senantiasa, seraya mengampuni segala salah dan dosa kami. Karena hanya dalam nama Yesus Kristus Sang Penghibur yang sejati kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 40, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Kita lakukan sambil berdiri. Sejemput Jemaat nomor 40. Kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Semoga sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibadah selesai, 1, 2, 3. Kita saling berjabat tangan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Kesaldaan, Ketua Majelis Jemaat Rehoboth Surabaya Matemas, dan Bapak Vikaris ya. Cafi masih calon ya, minta maaf ya. Mudah-mudahan Vikarisnya lebih cepat ya. Dulu ada orang naik kelas itu lompat ya, mudah-mudahan ada aturan baru dari sinode bisa lompat juga ya. Sekali lagi kami atas nama keluarga menyampaikan terima kasih atas pelayanannya bagi kami keluarga duka. Dan sebagai informasi untuk kita semua keluarga besar, acara pemakaman Oma, Mama, kekasih kita akan berlangsung pada besok hari tepat jam 11. Untuk itu, dengan rendah hati pula kami memohon kepada kita semua sebagai saudara bersaudara agar informasi ini kita boleh menyampaikan, kita menyalurkannya kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum tahu, sehingga pada besok hari tepat jam 11 siang kita boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk kita boleh mengikuti prosesi pemakaman almarhumah Mama Oma Marta Saudila Lian.
Oleh karena itu sekali lagi kepada unsur kemajelisan Gereja Ora et Labora Ingwinat agar boleh mempersiapkan, berkoordinasi, karena tadi Bapak Dehan bilang bahwa ketua majelisnya ada cuti, sehingga perlu koordinasi antara ya mungkin penanggung jawab atau apa unsur kemajelisan di Gereja Ora et Labora Ingwinat dengan mungkin Bapak Klasis atau ketua teritori untuk pelayanan pada besok hari. Saya kira ini informasi dari kami keluarga, kurang lebih kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom. Tuhan di perjalanan.